Lepaskan aku tidak akan menikahi Jiang Yunting untukmu. Jiang Yunting sudah lumpuh, dan dia menjadi gila setiap hari karena itu. Jika kamu tidak mau menikah dengannya, apakah aku harus? Lepaskan aku. Kamu sebaiknya bersikap baik dan menjadi istri Jiang Yunting. Jika mereka tahu kamu bukan Suer, biaya pengobatan ibumu, keluarga Li tidak akan membayar 1 sen pun, maka kamu bisa melihatnya mati kesakitan. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Masuk. Tuan Jiang menyuruh saya menjemput Nona. Maka saya akan menitipkan Suer padamu. Tuan Jiang, orangnya sudah datang. Masuk. Kamu bisa pulang sekarang. Ya. Suasana hatiku sepanjang hari telah dihancurkan olehmu. Sungguh menyebalkan. Kenapa kamu terlihat berbeda dari yang aku lihat hari itu? Tidak persis sama. Siapa kamu sebenarnya? Li. Musiwe. Juga kepada bajingan tua Li Ziming itu keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani menipuku. Lepaskan gaun pengantin. Semua ini karena dirimu. Kakiku menjadi seperti ini. Kamu benar-benar mengira aku membelimu ke keluarga Jiang untuk menjadi nyonya muda. Kamu tidak layak. Lepaskan. Berlutut. Li Musue. Ingat ini, aku menikahimu ke keluarga Jiang. Hanya untuk menyiksamu. Mulai sekarang, kamu akan melayaniku sambil berlutut. Untuk ibu. Aku harus bertahan. Obatnya sudah siap. Sudah kubilang. Mulai sekarang, kamu melayaniku sambil berlutut. Kamu sangat enggan. Aku tidak. Aku berlutut semalaman tadi malam. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Apa? Aku patah kaki dan tidak mengeluh. Dan kamu bahkan tidak sanggup berlutut 1 malam? Bersihkan lantai. Li Ziwei, kamu adalah pacarku, kenapa kamu menikah dengan orang lain? Dia pasti salah mengira aku orang lain. Dia mencari adik perempuanku. Aku akan bicara dengannya sekarang. Li Muxue.
Jika kau berani berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Jin An, ayo putus. Tidak? Wei Wei, kenapa? Tidak bisa memberinya harapan padaku. Seperti yang kau lihat, aku sudah menikah. Wei Wei, apakah kau punya masalah? Tidak ada masalah. Kau tidak perlu datang menemuiku lagi. Wei Wei. Aku akan kembali mengepel lantai. Li Muxue. Dia tidak terlihat seperti pacar adikmu. Katakan padaku, siapa dia sebenarnya? Dia benar-benar pacar adikku. Karena kau tidak mau jujur di sini, maka aku akan membawamu ke tempat lain untuk bicara. Jiang Yunting, mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Presiden Su? Apa perintah Anda? Bawa dia ke dalam. Serahkan dia pada orang-orang di dalam. Tidak, aku mohon, Jiang Yunting, jangan lakukan ini padaku, tolong lepaskan aku. Jiang Yunting, selamatkan aku bukan Limu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Menjauh, menjauh, jangan sentuh aku. Selidiki. Apakah Li Muxue nyata? Dia punya seorang adik? Ya, Presiden Jiang. Jangan dekat-dekat aku. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Mundur. Jangan sentuh aku. Bawa dia pergi. Ke sini. Tidak, jangan sentuh aku. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jiang Yunting. Aku benci kamu. Jangan lupa minum obatmu. Kamu tidak layak memiliki anakku. Aku tidak pernah berpikir tentang memiliki anak darimu. Ibu, ada apa? Wei Wei. Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak datang menemuiku? Aku akan menemuimu setelah makan. Zuma, Aku akan menemuimu lain kali. Rawat inap. Wei Wei, kenapa kamu menghindariku? Jin An, aku pikir aku sudah menjelaskannya. Aku sudah menikah, tolong jangan mencariku lagi. Mari kita bicara. Lepaskan aku. Di antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kenapa? Tepatnya? Hubungan kita selama 5 tahun, kenapa kau menikahi Jiang Yunting? Demi uang, karena Jiang Yunting kaya, apapun yang aku inginkan, dia bisa memberikannya padaku. Bisakah kamu? Aku tidak percaya padamu,
Wei Wei, kamu pasti berbohong padaku, apakah mereka memaksamu? Tidak ada yang memaksaku. Lalu kenapa seharusnya adikmu, yang seharusnya menikah dengan Jiang Yunting, tapi sekarang kamulah yang menikah dengannya? Jiang Yunting aku bilang padamu, dia sama sekali tidak. Apakah itu cukup? Li Muxue, siapa yang bilang kamu bisa menciumku? Maaf, aku. Bawa dia kembali. Kau mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Cuci dia hingga bersih. Jangan biarkan dia mengotori mataku. Aku tidak tahan lagi. Jiang Yunting, tolong, bunuh saja aku. Berhenti. Bawa dia ke sini. Li Muxue, ini baru awal. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Ibu, apa yang harus aku lakukan? Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus kabur bersama ibu. Kamu brengsek, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu ngapain di sini? Karena kamu di sini, aku akan blak-blakan. Perusahaan sedang kekurangan uang sekarang, kamu suruh Jiang Yunting transfer 50 juta ke keluarga Li. Kamu pikir Jiang Yunting akan mendengarkan aku? Itu urusanmu. Saat aku berusia 2 tahun, kamu berselingkuh dengan Liu Wenjuan dan meninggalkan aku dan ibuku. Biaya rumah sakit ibumu, bukankah aku yang membayarnya? Tapi jika bukan karena perlu aku untuk menggantikan Li Muxue dan menikahi Jiang Yunting, kamu tidak akan peduli sama sekali pada kami. Jangan banyak omong. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, biar ibumu mati saja. Li Ziming, kamu monster. Wei Wei, jangan dengarkan dia. Diam, Li Ziming, jangan berani sentuh ibuku. aku mau tanya satu hal. Kamu bisa dapat uang atau tidak? Tidak, kalau begitu aku akan hentikan dana medis ibumu. Baiklah, aku akan cari cara. Aku kasih kamu 3 hari. Jika uangnya tidak masuk, kamu bisa langsung rencanakan pemakaman ibumu. Bagaimana aku harus meminta uang ini ke Jiang Yunting? Lakukan semua yang kita bisa untuk mencari ginjal yang cocok, uang bukan masalah. Aku akan bawa orang ke rumah sakit untuk tes kecocokan besok. Tuan Jiang, golongan darah Nona Li dan adik perempuan Tuan, cocok. Kami bisa memulai operasi kapan saja. Tanda tangani. Kamu ingin aku mendonorkan ginjal? Ini 50 juta dolar. Selama kamu menandatangani, uang itu milikmu. Aku memberimu 3 hari. Jika uangnya tidak cair, kamu akan mengambil jenazah ibumu. Aku akan menandatangani. Atur operasi secepatnya. Baik. Selama uangnya sudah ditransfer, ibu bisa diselamatkan. Li Ziwei, ini cuma 1 ginjal. Jangan takut. Tunggu. Dia hamil, dia tidak bisa dioperasi.
Jangan lupa minum obatmu. Aku lupa minum obatku. Lee Moksue. Beraninya kamu mempermainkanku? Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak. Kembalikan uangku. Uangnya sudah habis. Lee Moksue, kamu memang cari masalah. Jika kamu menunda kondisi adik perempuanku, kamu akan menanggung akibatnya. Pergi. Halo? Nona Lee, ibumu dalam kondisi kritis. Kamu harus cepat datang. Dokter, apa yang terjadi dengan ibuku? Kami sudah berusaha maksimal. Turut berduka cita. Ibu, kamu tidak boleh meninggalkanku. Ibu. Ibu, Maafkan aku, Nona Lee, kami benar-benar tidak bisa merawatnya. Kamu menunggak 3 bulan pembayaran. apa katamu? Kami sudah menelepon berkali-kali. Keluargamu. Mereka bilang tidak ada uang, hentikan perawatan. Bukankah aku baru saja memberi mereka 50 juta? Li Ziming, beraninya kamu memperlakukan ibuku seperti ini? Aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang kamu lakukan membawa ini ke sini? Sial. Kamu gila? Di mana uang yang kuberikan padamu? Kenapa kamu tidak membayar perawatan ibuku? Bibimu Liu punya utang judi. Mereka sudah datang ke rumah kita. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi kamu meninggalkan ibuku? Aku sudah merawatnya begitu lama. Aku sudah melakukan yang terbaik. Li Ziming, kamu tidak layak menjadi ayahku. Beraninya kamu. Ibu sudah pergi sekarang. Kamu tidak punya apa-apa untuk mengancamku. Aku akan memberitahu Jiang Yunting. Aku bukan Lee Moksue. Tunggu saja keluarga Lee bangkrut. Sweer, Yunting datang menjemputmu. Jiang Yunting, aku bukan Lee Moksue. Tarik pendanaanmu. Sweer, omong kosong apa itu? Yunting, jangan dengar omong kosongnya. Li Ziming, kau bilang, buat keluarga Li bangkrut besok. Gimana? Pak Jiang, aku salah. Aku hanya bingung dan melakukan ini. Kalau tidak keberatan, aku bisa suruh mereka menukar kamu kembali. Pak Jiang, bagaimana menurutmu? Li Ziming, kau pikir keluarga Jiang itu tong sampah? Yang sembarang orang bisa menikah ke dalam? Dorong aku kembali. Karena kamu sudah tahu aku Lee Moksue palsu itu, mari kita cari waktu untuk bercerai. Apa kamu benar-benar begitu bersemangat untuk keluar dan mencari pria itu? Ini tidak ada hubungannya dengan Jin An. Hanya saja pernikahan kita adalah kesalahan sejak awal.
Karena kamu sudah tahu, tidak perlu untuk melanjutkan. Aku tidak tertarik dengan urusan pribadimu. Aku tidak peduli apakah kamu Li Muxue atau Li Ziwei. Apakah kamu mengambil 50 juta dolar dariku sebelumnya? Apa, kamu mengambil uangnya dan hanya ingin pergi begitu saja? Aku tidak. Turun. Jika tidak, bayar dulu uangnya. Aku kehilangan bayiku. Aku bisa operasi untuk mendonorkan ginjal ke adikmu. Dengan begitu, apakah aku bisa tidak membayar uangnya? Ginjal yang cocok sudah ditemukan. Apa kamu pikir saat ginjalmu tiba, dia masih akan hidup? Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak apa-apa. Aku tidak terburu-buru. Ibu, aku sangat merindukanmu. Adegan ibu anak yang mengharukan. Sayangnya ibumu tidak akan pernah melihatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja hanya datang menemuimu. Saudariku tersayang. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jangan khawatir. Aku hanya ingin memastikan apakah beban itu benar-benar sudah mati. Kau, Bagaimana? Masih ingin memukulku? Jiang Yunting hanyalah orang lumpuh. Kau benar-benar pikir kau bisa naik di atas derajatmu? jangan lupa uang yang digunakan keluarga Li sekarang. Semua dari orang lumpuh itu. Kau? Semua orang tahu, cedera kaki Jiang Yunting hanya sementara, akhirnya akan sembuh. Tidak seperti kerusakan otak beberapa orang, yang tidak akan pernah membaik, kamu. Berhenti membodohi dirimu sendiri. Aku bilang, kakinya tidak akan sembuh. Kamu lebih baik berdoa agar kakinya sembuh, jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padamu, yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan, tolong kendalikan ibumu. Lain kali dia kalah judi, tidak akan ada yang membayar utangnya. Li Ziwei, beraninya kau mengancamku? Kamu pikir kamu siapa? Li Muxue. Siapa yang memberimu keberanian? Meskipun aku cacat, keluarga Limu tetap harus bergantung padaku untuk bertahan hidup. Dan aku bisa melumpuhkan kakimu kapan saja. Mengerti? Ayo pergi. Bu, aku akan datang menemuimu lain hari. Li Jiwei. Kita lihat saja nanti. Semua orang tahu, kecacatan kaki Jiang Yunting hanya sementara pasti akan sembuh, cepat atau lambat. Tidak seperti kerusakan otak beberapa orang yang tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Apa aku benar-benar bisa pulih? Bukan urusanmu. Jangan khawatir. Li Ziwei. Apa kau benar-benar percaya kakiku bisa sembuh? Tentu saja. Jangan cemas, selama kau melakukan rehabilitasi, dengan benar, pasti akan sembuh. Lagi pula, kau punya perusahaan besar. Kau sudah di depan banyak orang. Li Ziwei. Apa kau suka padaku? Tidak mungkin.
Itu yang terbaik. Jangan khawatir. Aku tahu posisiku. Setelah aku melunasi 50 juta, aku akan segera pergi. Bantu aku ke tempat tidur. Ganti bajuku. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa? Ambilkan piyamaku. Berbalik. Kenapa aku begitu marah? Bukankah ini yang seharusnya terjadi? Pak Jiang, latihan rehabilitasi. Anda sudah sebulan tidak ke sini. Ada waktu hari ini? Tidak ada waktu. Aku akan datang hari ini. Ikut aku ke rumah sakit hari ini. Oke, aku tidak ada acara lain hari ini. Ada yang perlu dibawa? Aku bersiap dulu. Tidak. Li Ziwei. Apa kau benar-benar percaya kakiku bisa sembuh? Aneh sekali. Dia jelas ingin sembuh. Kenapa dia tidak pergi rehab sebelumnya? Dokter, bagaimana keadaannya? Ada tanda-tanda atrofi otot. Ini sebagian besar karena, selama sebulan terakhir, dia tidak melakukan rehabilitasi. Kenapa kamu tidak datang untuk rehabilitasi? Bukan urusanmu. Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia akan pulih? Jika dia mengikuti rutinitas rehabilitasi, dia seharusnya bisa berjalan dalam setengah tahun. Benarkah? Tapi Tuan Jiang harus bekerja sama. Dia harus datang untuk rehabilitasi tepat waktu. Seperti sebelumnya, melewatkannya selama sebulan penuh, itu tidak akan membaik. Mungkin akan bertambah buruk. Jangan khawatir, dokter. Saya akan memastikan dia datang untuk rehabilitasi tepat waktu. Antar kami ke ruang rehabilitasi. Pak Jiang, coba ambil beberapa langkah lagi. Jangan takut. Siapa yang takut? Bagus sekali, sudah kubilang kau bisa. Dokter, bisakah dia istirahat sekarang? Waktunya pas. Baik, cukup untuk sekarang. Ya. Istirahat sekitar 10-15 menit, lalu mulai lagi. Aku akan ambil kursi roda. Hati-hati. Jiang Yunting. Kamu baik-baik saja. Dokter, cepat periksa dia. Tidak apa-apa, pasti latihan terlalu lama. Lihat dia. Aku baik-baik saja. Hanya beberapa luka lecet. Tidak serius. Hanya perlu menyemprot antiseptik dan membalutnya, hanya untuk mencegah infeksi. Saya akan ambil alkohol medis dan perban. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku?
Apa yang kamu mau? Atau, maafkan utang 10 juta saya. Oke, Kamu benar-benar setuju? Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. aku janji. Benarkah? Terima kasih. Ngomong-ngomong, 40 juta, dia juga tidak bisa mengumpulkannya. Ketua kelas. Ada apa? Wei, kelas kita akan mengadakan reuni besok, kamu harus datang. Ketua kelas, aku. Aku akan mengirimimu. Alamat dan waktunya, kamu harus ada di sana. Ada apa? Tidak ada, hanya saja ketua kelas kuliahku memintaku untuk melakukan sesuatu. Kuharap kamu benar. Tentu saja. Li Ziwei, dengarkan. Sampai kau lunasi utangnya. Kau masih anggota keluarga Jiang. Jika aku tahu kau melakukan sesuatu yang mengkhianati keluarga Jiang, aku akan pastikan kau bayar. Aku tahu. Ini hanya reuni sekolah. Apa yang kau lakukan di sini? Wei, mobilku parkir di dekat sini. Biarkan aku mengantarmu ke reuni. Tidak perlu. Aku juga ke sana, itu di jalan. Jin An, aku sudah menikah. Kau hanya membuatku masalah. Wei, aku tahu kau dipaksa, ceraikan Jiang Yunting, dan kembalilah seperti dulu. Mustahil. Pergi saja. Aku tidak pergi. Kecuali kau ikut denganku. Li Ziwei, kau berbohong padaku lagi. Aku kembali. Biarkan aku membantumu beristirahat. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati dengan kakimu. Li Ziwei, kamu sangat murahan. Tidak bisa hidup tanpa pria? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Lepaskan aku. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Bukan seperti yang kamu kira. Aku pergi ke reuni kelas. Dia hanya mengantarku. Oh, reuni kelas lagi? Bukankah kamu seharusnya membantu ketua kelas? Li Ziwei, sudah kubilang. Jika kamu berani berbohong padaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jiang Yunting, lepaskan aku. Li Ziwei, kapanpun aku mau, aku bisa kapan saja mengambil nyawamu. Keluar dari sini. Kau yang mengatakannya. Aku sudah tahu dari awal. Aku pasti secepat mungkin mengumpulkan semua uang dan membayarmu kembali. Telepon di malam buta, apa yang kamu mau? Aku ingin keluarga Li membantuku mengadakan pameran seni. Pameran seni apa? Tidak ada uang? Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku jika aku menyuruh Jiang Yunting menarik investasinya. Menggunakan nama Jiang Yunting untuk menggertak sedikit, seharusnya tidak masalah. Bagaimanapun, aku melakukan ini untuk membayarnya kembali. Wei, Papa benar-benar tidak punya uang lagi. Aku sebelumnya membantu Tante Liu melunasi hutang judinya, hampir tidak ada yang tersisa.
Kalau bukan karena membantu Liu Wenjuan membayar uangnya, ibu tidak akan meninggal. Berani-beraninya kau membicarakan dia? Jika kau tidak membantuku mengadakan pameran seni, mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun dariku. Kau? Katakan saja, iya atau tidak. Baiklah, aku akan membantumu. Besok aku akan menemuimu di rumah Li. Ini tempat yang kutemukan untuk pameran seni. Harganya sudah ditentukan, totalnya 5 juta. Tanda tangani di sini. 5 juta? Apa? Kau tidak mau? Kau harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang. Ini tidak seberapa. Tunggu. Aku akan menandatangani. Terima kasih. Ayah, 5 juta. Kamu memberikannya padanya begitu saja? Berikan padaku. Sure, kembalikan pada Wei Wei. Aku tidak mau. Ayah, apa kamu benar-benar percaya pada Li Ziwei sebanyak itu? Apa dia bisa mendapatkan uang dari Jiang Yunting? Jika dia tidak bisa, apa kamu bisa? Aku? Wei Wei, di tempat Jiang Yunting, kamu harus bekerja keras. Ayah. Dulu, kamu menggunakan ibu untuk mengancamku demi uang. Tapi akhirnya kamu membunuhnya. Dan kamu masih mau uang? Tidak mungkin. Kemari. Kamu pergi kemana hari ini? Kenapa pulang telat? Aku pergi bicara dengan ayahku tentang sesuatu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Seharusnya aku pergi ke rumah sakit untuk rehabilitasi hari ini. Maaf, aku lupa. Aku pasti akan pergi denganmu besok. Lupa? Kamu bilang akan mengantarku untuk melakukan rehabilitasi tepat waktu. Sekarang kamu bilang lupa. Li Ziwei, kalau kamu berani lupa lagi, kamu tahu konsekuensinya. Aku tahu. Tidak akan terjadi lagi. Dia lupa. Kenapa aku begitu marah? Jiang Yunting, kamu jauh lebih sehat hari ini daripada terakhir kali aku datang. Kamu bilang begitu biar aku berterima kasih. Bukan itu maksudku. Pak Jiang, Ada sebuah acara yang harus aku cek. Kalian berdua pulang dulu. Kami antar kamu dulu, baru pulang. Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Kami antar kamu. Atau kamu tidak jadi pergi. Baiklah, aku ikut denganmu. Aku sudah sampai, kalian bisa kembali. Cari tahu apa yang Li Ziwei lakukan di sini. Ya, Pak Jiang. Jiang Yunting, kamu luar biasa. Maaf, aku terlalu senang, tidak bisa mengendalikan diri. Bantu aku ke sofa. Sudah berapa lama kamu berlatih? Aku tidak perhatikan. Sekitar 2,5 jam. Kenapa kamu tidak istirahat? Dokter bilang kalau kamu berlatih di rumah, kamu harus istirahat setiap 10 menit. Aku tidak merasa lelah. Meskipun tidak lelah, kamu tetap perlu istirahat.
Lain kali saat kamu berlatih, hubungi aku sebelumnya. Aku akan berlatih bersamamu. Terlalu berbahaya melakukannya sendirian. Oke. Halo, selamat datang. Selamat, Wei Wei. Aku ingat waktu kuliah dulu, kamu selalu bermimpi untuk memiliki pameran seni sendiri. Jin An, aku senang kamu bisa datang. Tapi kita benar-benar tidak boleh bertemu lagi. Wei Wei, kita bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa begitu tega? Aku sudah menikah. Jika kamu terus menggangguku seperti ini, itu tidak baik untuk kita berdua. Li Ziwei. Sekarang, lihat bagaimana kau bisa begitu sombong. Li Ziwei, di mana kamu? Wei Wei sedang mandi, apa yang kamu mau? Wei Wei, karena kamu begitu kejam, jangan salahkan aku. Selama aku bisa membuatmu kembali padaku, aku akan lakukan apapun. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku karena ceroboh, menumpahkan kopi ke seluruh tubuhmu. Mungkin aku harus pergi beli yang baru di mall terdekat. Tidak perlu, aku sudah menyuruh seseorang untuk mengambil yang baru. Jin An, ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu sekarang. Baiklah, kalau sudah selesai, bisa kita makan malam bersama? Tidak, terima kasih, ada urusan di rumah. Wei Wei, aku pasti akan membuatmu kembali lagi padaku. Wei Wei, hari sudah gelap, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tidak, terima kasih. Kita tidak searah. Jangan repot-repot. Di antara kita, perlukah bersikap begitu sopan? Meskipun kita sudah bukan kekasih, kita tetap teman, bukan? Jin An, aku pergi sekarang. Kamu juga harus cepat pulang. Pasangan kekasih yang malang. Apa yang kamu lakukan di sini? Wei Wei sudah pergi. Apa kamu tidak ingin merebut kembali kakakku? Wei Wei sudah menikah, atau kau memaksanya menikahi Jiang Yunting menggantikanmu, benar? Semua ini adalah Jiang Yunting yang memaksa kita. Kau tahu itu. Keluarga Jiang memiliki kekuasaan yang besar. Jika keluarga kita menolak, maka seluruh keluarga Li akan hancur. Jadi sekarang kau ingin aku mengambil Wei Wei kembali? Apakah kau tidak takut Jiang Yunting akan membalas dendam pada keluarga Li? Aku tidak bisa memikirkan itu lagi. Fakta bahwa adikku menikah menggantikanku telah terbongkar. Jiang Yunting paling benci ditipu. Aku takut apa yang akan dia lakukan pada adikku. Apa? Jiang Yunting sudah tahu bahwa Wei Wei menggantikanmu. Benar. Adikku tidak mau bicara padaku karena kejadian itu. Dia menolak menemuiku. Aku sangat khawatir, jadi aku datang padamu. Jadi itu sebabnya Wei Wei begitu dingin padaku akhir-akhir ini. Jiang Yunting pasti menyulitkannya. Lu Jin An, kau dan adikku sudah bersama selama bertahun-tahun, kau harus menyelamatkannya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wei Wei. Li Ziwei. Aku ingin melihat. Berapa lama Jiang Yunting bisa bertahan denganmu? Kenapa kamu belum tidur? Kamu belum tidur, kan? Apa yang Jiang Yunting lakukan? Li Ziwei, apakah aku terlalu lunak padamu akhir-akhir ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku. Aku tidak bisa bernapas. Jadi, bicaralah. Apa yang kamu lakukan hari ini? Mengadakan pameran seni di galeri.
uang dari pameran? Sekitar 10 juta dolar, aku mengembalikannya padamu dulu. Dari pameran? Atau dari main perempuan? Jangan menuduh sembarangan. Li Ziwei. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Apa yang tidak aku lakukan? Bagaimana kamu ingin aku mengakuinya? Kamu cari masalah. Bukan seperti yang kamu kira. Aku pergi ke pameran. Dia hanya datang berkunjung. Apa perlu berpelukan kalau berkunjung? Benarkah? Dia terlalu emosional saat itu, aku menjauhkannya kemudian. Itu benar-benar tidak seperti foto itu. Tidak, sungguh tidak. Kalian berdua bahkan memesan kamar hotel. Li Ziwei. Bagaimana kau bisa semurahan itu? Sama sekali tidak. Kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini. Aku meneleponmu hari ini. Lu Jinan sendiri yang mengatakannya. Mustahil. Wei Wei sedang mandi. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa Jin An berkata begitu? Tidak ada alasan lagi. Aku tidak tahu kenapa dia berkata begitu. Aku hanya membersihkan noda di bajuku di toilet. Aku hanya minta dia memegang ponselku sebentar. Kau pikir aku akan percaya? Li Ziwei. Jika kamu benar-benar ingin menghasilkan uang dengan melakukan itu, aku tidak keberatan kamu menggunakan ini untuk melunasi utangmu. Aku bilang aku tidak. Aku benar-benar tidak. Cek kameranya kalau kamu tidak percaya padaku. Pak Jiang, aku sudah mengeceknya. Lu Jinan memeluk istri, tapi istri cepat mendorongnya pergi. Dan istri, sepanjang hari, benar-benar tinggal di galeri seni, waktu mereka berdua bersama tidak cukup untuk melakukan apapun. Apa aku benar-benar salah paham padanya? Kamu lagi apa? Aku sedang mengajar murid-murid di studio. Ada apa? Besok, temani aku ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Oke, aku mengerti. Wei Wei, kamu selesai kerja? Jin An, kenapa kamu bilang begitu ke Jiang Yunting? Wei Wei, aku tahu kamu menikah dengan Jiang Yunting semua karena kamu dipaksa. Apakah kamu dipaksa? Itu urusanku. Aku sudah menikah dengannya sekarang. Mengatakan itu hanya mempersulit keadaanku. Wei Wei, maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Jangan bertemu lagi. Wei Wei, jangan marah. Aku akan memberitahu Jiang Yunting sekarang. Bahkan jika aku mengatakannya sekarang, itu hanya akan menjadi penutup. Dia tidak akan percaya. Maaf, Wei Wei. Jin An, kita sudah berakhir. Kamu harus melanjutkan hidup. Wei Wei, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Minumlah air. Maaf. Aku salah menilaikanmu sebelumnya. Percaya atau tidak, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku bersama Lu Jin An sebelumnya, itu benar. Tapi sejak aku menikahimu, aku putus hubungan dengannya. Latihan lagi setengah jam, dan kita selesai untuk hari ini.
Kamu baik-baik saja? Pak Jiang pulih dengan baik. Dia bisa berjalan-jalan di rumah. Jangan terus di kursi roda. Itu akan membantu pemulihannya. Terima kasih, dokter. Kamu bisa hubungi aku langsung jika ada apa-apa. Baik. Kami akan kembali sekarang. Ini uang dari pameran seni. Jangan khawatir. Aku akan membayarmu secepat mungkin, dan aku juga akan pergi secepat mungkin. Kenapa dia bilang, pergi? Aku akan sedikit enggan melepaskan. Tidak usah buru-buru. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan pergi denganmu ke rehabilitasi, sampai kamu sembuh. Jiang Yunting sedang tidak enak hati. Lebih baik aku pergi secepat mungkin. Pak Jiang, ada apa? Selidiki segera. Li Ziwei sekarang bekerja di studio mana? Juga, tentang kecelakaan mobilku, ambil rekaman CCTV dan serahkan ke polisi. Lin Muxue, atas perbuatannya, harus membayar harganya. Ya, Pak Jiang. Kenapa dia belum kembali? Lukisan Li Ziwei ternyata laku sebanyak itu. Dengan begini, dia akan segera bisa melunasi hutangnya padaku. Apa yang akan aku lakukan? Bukankah aku hanya ingin dia membayar hutang? Pak Jiang, saya menemukannya. Studio tempat istri Anda bekerja adalah yang ia dirikan saat kuliah dengan seorang teman. Ia di sana, mengajar murid-murid. Antar aku ke sana sekarang. Antar aku ke sana. Pak Jiang, ini studio istrimu. Ada apa? Keluarlah sebentar. Ah? Aku di depan studiomu. Aku lihat kamu. Tunggu sebentar. Aku segera turun. Kamu pulang duluan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cuma lewat. Ada perlu apa? Tidak ada, sungguh. Hanya kakiku sedikit gatal. Aku ingin kau ikut ke rumah sakit. Gatal. Aku akan telepon Dr. Chen dan tanya soal itu. Halo, Dr. Chen. Ini Li Ziwei. Kaki suamiku tiba-tiba gatal hari ini. Ada apa dengannya? Ada ruam? Tidak, terlihat normal. Seharusnya baik-baik saja. Itu tanda membaik. Begitu, kamu akan melakukannya besok, saat latihan rehabilitasi, periksa saja. Oke, terima kasih, dokter. Kata dokter itu tanda membaik. Kata dokter itu tanda membaik. Jiang Yunting, kita harus melakukan latihan rehabilitasi dengan benar, agar kakimu membaik. Di mana asistenmu? Oh. Dia ada urusan. Aku suruh dia pulang duluan. Sekarang bagaimana? Aku ada urusan sebentar lagi. Tidak ada waktu untuk mengantarmu pulang. Kalau begitu aku panggil dia kembali. Dia ada kerjaan, jadi jangan ganggu dia. Bagaimanapun, sudah hampir waktu makan malam. Ayo kita makan malam. Oke.
Saya ada kelas sebentar lagi. Tunggu saya di sini sebentar. Setelah kelas selesai, saya akan mengantar kamu pulang. Hubungi saya jika ada sesuatu. Pinjam komputer kamu ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Wei Wei, mau makan malam bersama malam ini? Tidak, terima kasih. Persyaratan kerja sudah saya kirim. Aturlah. Serahkan kepada saya sebelum besok sore. Ya, Presiden Jiang, apakah Anda perlu saya jemput? tidak perlu. Saya langsung pulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya ke sini untuk menemui istri saya. Ada masalah? Kalau kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu, pergi saja, saya tidak mengantarmu. Jiang Yunting, karena saya bertemu kamu di sini, saya akan terus terang. Jika bukan karena menggantikan Li Muxue menikah denganmu, Wei Wei pasti sudah menikah dengan saya sekarang. Lu Jinan. Apakah kamu ingin mati? Jiang Yunting, ceraikan Wei Wei. Lu Jinan. Apa yang kamu bicarakan? Lu Jinan, apa yang kamu katakan? Ini urusan pribadi saya. Bukan urusanmu, silakan keluar. Wei Wei, Ayo pulang. Minggir. Atau aku akan membuatmu menyesal. Wei Wei, kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Jiang Yunting, si lumpuh ini, bagaimana mungkin dia layak untukmu? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Wei Wei, kau memukulku demi si lumpuh ini? Lu Jinan, kau sudah keterlaluan. Dia hamil. Li Ziwei mengandung anakku. Apakah itu alasan yang cukup? Wei Wei, dia berbohong padaku, benar? Keluar. Jangan sentuh aku, atau aku tidak akan ramah. Wei Wei, Dia dan aku tidak punya masa depan. Hanya dengan memutus semua harapan, dia akhirnya bisa menyerah. Dia mengatakan yang sebenarnya. tidak mungkin. Wei Wei pasti berbohong padaku. Bagaimana bisa dia hamil anak Jiang Yunting? Jiang Yunting pasti mengancamnya. Tidak, aku harus segera mengeluarkan Wei Wei dari sana. Ada yang mau kamu bilang lagi? Maaf tentang hari ini. Jinan sudah keterlaluan, saya minta maaf atas namanya. Apa hakmu untuk meminta maaf untuknya? Li Ziwei. Jangan lupa, kamu masih anggota keluarga Jiang. Jika kamu pergi memprovokasi laki-laki yang tidak relevan itu lagi, aku tidak keberatan membuatmu benar-benar hamil. Dan saat itu, kita sudah kehilangan seorang anak. Sekarang, memiliki satu lagi. Tidak akan terlambat. Jiang Yunting, tenanglah. Setelah aku melunasi uangnya, kita tidak akan punya hubungan apapun, tidak perlu terlalu terlibat. Bagaimana jika kamu tidak pernah melunasinya? Lalu aku tidak bisa menikah dan punya anak? Bagaimana kalau kita bercerai dulu? Apa katamu? Jangan marah, aku hanya khawatir aku menghambatmu untuk menikah dan punya anak. Bagaimana kalau aku memberimu surat utang? Jangan khawatir, uang yang aku pinjam akan aku bayar secepatnya. 1 tahun. Apa? Aku akan memberimu 1 tahun. Jika kamu bisa melunasi utangnya, maka aku akan setuju untuk bercerai. Jika tidak, maka kamu harus setuju dengan satu syaratku. Oke.
Aku harus mencari cara untuk menghentikannya mengumpulkan uang. 30 juta masih kurang. 1 tahun, bagaimana aku bisa mengumpulkannya? Dokter bilang pemulihanmu berjalan baik, tapi latihan beberapa hari terakhir agak intens. Itu sebabnya ototmu kadang terasa nyeri. Itu tanda membaik. Iya. Poin-poin yang dokter katakan untuk diperhatikan, apa kau ingat dengan jelas? Tidak, aku tidak. Kau ingat, itu sudah cukup. Tapi aku tidak bisa selalu di sisimu. Kenapa tidak? Pak Jiang, mobilnya di sana. Bu Jiang, saya. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, kau pergi kerja dulu. Aku naik taksi pulang saja. Ada apa? Dorong aku ke mobil. Oke. Pak Jiang, apa kita antar Bu Jiang pulang dulu? Dia ikut ke kantor bersama kita. Kenapa? Karena hanya kau yang ingat apa yang harus kuperhatikan. Kalau tidak, saya akan memberitahu asisten Jiang Yunting tentang tindakan pencegahan. Beritahu asisten Jiang Yunting, dengan begitu akan lebih mudah. Ambilkan saya segelas air. Baik. Masuk. Pak Jiang, ada dokumen yang perlu ditandatangani. Serahkan saja padaku. Selesai. Terima kasih. Dia benar-benar kelihatan sibuk. Lagi pula, aku sedang luang beberapa hari ini. Di sini tidak apa-apa. Jiang Yunting sudah berlatih tepat waktu akhir-akhir ini. Kenapa masih tidak ada peningkatan? Jiang Yunting, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Cukup baik. Aneh. Dokter bilang kamu akan pulih dalam 6 bulan. Lalu kenapa kamu belum bisa berjalan? Aku tidak tahu. Santai saja. Soal kakiku yang sudah baik. Jangan beritahu Li Ziwei dulu. Baik, Tuan Jiang. Kalau tidak, besok kita pergi ke rumah sakit dan tanya Dokter Chen. Pagi ini apa aku salah bicara? Kenapa dia marah sekali? Seharusnya aku tidak menyinggung soal kakinya. Dia pasti kesal sekarang. Mungkinkah dia tahu? Kalau aku pura-pura, Aku harus keluar dan memanggil dokter. Presiden Jiang, aku di sini untuk mengantar dokumen. Aku mau ke toilet. Tunggu sebentar. asisten Zhang soal masalah ini sebaiknya jangan sampai terucap. Tunggu. Bu, ada yang salah? Hari ini aku tidak sengaja menyebutkan kaki Jiang Yunting, dan mungkin membuatnya kesal. Tapi aneh, sudah lebih dari setengah tahun. Aku akan menelepon Dr. Chen untuk bertanya. Kamu tunggu di luar sini, aku segera kembali. Bu. Tidak ada masalah. Itu semua masalah Pak Jiang sendiri. Astaga, aku harus memberitahu Pak Jiang. Kenapa tidak bisa tersambung? Sepertinya besok aku harus pergi ke rumah sakit. Wei, ini aku. Jin An, Aku di sini untuk membawamu pergi. Aku dengar dari kakakmu Jiang Yunting ingin kamu membayarnya kembali 50 juta. Wei, dia memang salah saat itu, tapi dia sangat khawatir padamu sekarang, jadi tolong maafkan dia. Li Muxue. Dia khawatir tentangku.
Ini bukan tempat untuk bicara. Aku tahu kau di keluarga Jiang, kau pasti sudah banyak menderita. Nah, cepat ikut aku. Jin An, sudah ku bilang, aku baik-baik saja. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tahu kau takut melibatkanku, dia memaksamu membayarnya. Dan dia memaksamu bekerja di perusahaannya. Dan kau bilang ini baik-baik? Aku datang ke sini dengan sukarela. Lagi pula, membayar hutang itu wajar. Dari Jiang Yunting, aku ambil 50 juta. Untuk membayarnya, itu adil. Wei Wei. Aku sudah menabung selama bertahun-tahun, aku bahkan membeli rumah di sini. Aku ingin mengejutkanmu. Jika kau butuh uang, aku bisa langsung menjualnya dan memberimu uangnya. Ini urusanku sendiri. Bukan urusanmu. Wei Wei. Jangan cari aku lagi. Kenapa Li Ziwei belum kembali? Biarkan saya periksa. Bagaimana kelanjutannya? Tuan Jiang, dari rekaman pengawasan, saya melihat wanita itu dibawa pergi oleh seseorang. Tuan Jiang, ini rekamannya. Lu Jinan cari dia sekarang. Pergi. Di mana ini? Kenapa kau membawaku ke sini? Wei Wei. Ini rumah yang kubeli untukmu. Ini rumah pernikahan kita. Kau suka? Jin An. Aku sudah menikah. Aku tahu. Selama setahun terakhir, hal yang paling sering kau katakan padaku adalah bahwa kau sudah menikah. Aku sudah muak. Kau mau membawaku kemana? Wei Wei, percaya padaku, aku tidak akan menyakitimu. Lepaskan aku. Jangan khawatir, Li Muxue akan membantu kita, dia berjanji padaku. Li Muxue. Lepaskan aku, atau aku akan membencimu selamanya. Bencilah aku. Asalkan kau tetap di sisiku. Jiang Yunting ternyata ingin mengirimku ke kantor polisi. Li Ziwei, kau memaksaku melakukan ini. Apa yang kau lakukan? Kau ingin tahu di mana Li Ziwei? Li Muxue. Aku memperingatkanmu. Jika sesuatu terjadi pada Li Ziwei, aku tidak akan pernah mengampunimu. 50 juta. Berikan aku 50 juta. Baiklah. Di mana dia? Jin An, jangan dengar Li Muxue. Dia bohong padamu, kirim aku kembali sekarang. Wei Wei, aku akan menjual rumah saat ada kesempatan. Li Muxue bilang dia akan memberi kita 5 juta lagi sebagai kompensasi untukmu. Itu cukup bagi kita untuk pergi dari sini dan memulai lagi. Li Muxue tidak akan pernah sebaik itu. Aku tidak peduli. Asalkan dia bisa mengeluarkan kita, apapun motifnya, aku tidak peduli. Kak, kamu benar-benar beruntung, ya? Dua pria keduanya rela memberikan segalanya untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Di mana uang yang kamu bawa? Jangan tidak sabar. Jiang Yunting belum mentransfernya. Kamu benar-benar meminta uang pada Jiang Yunting? Yo, tidak tega berpisah dengannya. Lu Jin An, menurutku itu hanya angan-anganmu saja. Pasangan itu hubungan mereka sebenarnya sangat baik. Li Muxue, kamu berbohong padaku, bukankah kamu bilang Jiang Yunting menganiaya Wei Wei, bahwa dia sedang mengalami masa sulit? Jadi bagaimana jika aku berbohong? Wei Wei, ikut aku. Kamu tidak bisa pergi. Dia pergi. Siapa yang harus aku minta uang? Biarkan dia pergi. Kamu bisa berdiri. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitinya. Uangmu, apakah sudah masuk? Uangnya sudah ditransfer. Wei Wei. Kirim dia ke kantor polisi. Ya. Lepaskan aku, Jiang Yunting. Lepaskan aku. Jiang Yunting, persetan. Awas. Wei Wei. Li Ziwei.
kamu sudah bangun. Jiang Yunting? Kamu benar-benar memberi lagi? 50 juta untuk Li Muxue, Bagaimana aku harus membayarnya kembali? Jika kamu tidak bisa melunasinya, bagaimana jika kamu setuju dengan satu syarat? Syarat apa? Menjadi istri sungguhan Jiang Yunting.